berniat memakzulkan presiden atau wakil presiden berpotensi dianggap makar. Mari kita bahas bersama Opa tapi lawyer. Usul pemakzulan yang ditujukan kepada wakil presiden Gibran oleh Forum Purnawiran TNI berpotensi dianggap makar. Jangankan masyarakat biasa, anggota DPR atau MPR yang mengusulkan pemakzulan terhadap presiden atau wakil presiden tapi tidak mengikuti mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu juga dapat dijerat makar. Pemakzulan presiden atau wakil presiden itu diatur di pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa syarat di sini. Yang pertama, melakukan pelanggaran hukum berat, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela. Yang kedua, terbukti tidak memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Untuk mekanismenya sendiri diatur di pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 yang harus melalui MK dulu, diajukan oleh DPR, gitu ya. Di luar mekanisme sebagaimana diatur di kedua pasal tersebut, itu dapat dikatakan sebagai tindakan makar. Makar sendiri itu termasuk tindakan pidana. Makar itu diatur di pasal 53, 87, 104, 106, 107, 108 KUHP dan pasal 110 ayat 1 sampai ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perlu diingat juga, siapa yang memfasilitasi, membantu untuk melakukan tindakan makar itu juga terjerat pasti nanti, dapat dipidana juga. Walaupun ya dalam proses pemilu kemarin yang sebagaimana dijadikan alasan oleh Forum Purnawirawan TNI bahwa ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua MK yang merupakan paman Gibran sendiri, yang dinyatakan oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi bahwa telah adanya konflik kepentingan. Tapi tidak serta-merta perbuatan itu menular kepada Gibran yang tidak ada hubungannya dalam proses sidang etik tersebut. Hasil dari sidang etik terhadap Anwar Usman tidak membuat hasil sah kemenangan Prabowo Gibran dalam pemilu itu menjadi batal. Bahwa benar dalam demokrasi itu kepantasan, pengalaman, etika itu menjadi pandangan yang penting buat dinilai oleh masyarakat. Tetapi kepantasan ini tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Jabatan yang diperoleh oleh proses pemilu itu tidak bisa dibatalkan hanya dengan kepantasan. Karena ukuran kepantasan ini abu-abu. Jadi presiden dan wakil presiden ini tidak bisa dimakzulkan hanya karena pantas atau tidak pantas. Seperti itu. Dan pada bahwasannya saat ini Wapres Gibran tidak terbukti, tidak pernah mempunyai masalah dengan hal-hal yang disebutkan tadi, yang menjadi syarat-syarat untuk seorang presiden atau wakil presiden itu dimakzulkan. Jadi kemungkinan usul ini tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan diterima juga. Gerakan usul pemakzulan ini lebih seperti gerakan politik daripada upaya hukum sebenarnya. Karena tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diatur di Undang-Undang Dasar. Bagaimana menurut kalian tentang upaya pemakzulan Wapres Gibran ini? Komen di bawah ya.